Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku nggak bakal sendirian, aku bareng sama teman-teman aku yang nantinya akan membahas topik mengenai matematika. Nah, topik bahasan yang bakal kita bahas pada kali ini yaitu tentang materi limit dan kontinuitas. Tentunya udah pada nggak asing dong tentang apa itu limit. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke materi inti, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang limit. Limit di sini dinotasikan dengan limit fungsi f(x) akan sama dengan L jika x mendekati A. Nah, di sini terdapat 3 pernyataan mengenai notasi tersebut. Pernyataan yang pertama yaitu jika nilai fungsi f(x) semakin mendekati sebuah bilangan L jika x mendekati A, namun x itu tidak sama dengan A, maka dikatakan L adalah limit dari fungsi f(x) ketika x mendekati A. Nah, pada pernyataan pertama ini, dekatnya f(x) terhadap L itu disebabkan oleh dekatnya x kepada A. Nah, pada pernyataan ini, jika ada dua bilangan x1 dan x2, di mana x1 lebih dekat dengan A daripada x2, maka fungsi x1 itu lebih dekat dengan L daripada fungsi x2. Konsekuensinya itu jika x sama dengan A, maka fungsi f(x) juga sama dengan L. Untuk pernyataan yang kedua, ada nilai-nilai f(x) adalah dekat dengan L untuk x dekat dengan A. Nah, pada pernyataan kedua ini, ada 2 kriteria untuk ukuran dekat. Kriteria dekatnya fungsi x atau f(x) terhadap L itu memberikan kriteria dekatnya x pada A. Kemudian, setiap x yang dekat dengan A dalam kriteria ini mengakibatkan nilai f(x) dekat juga dengan L. Pernyataan yang ketiga yaitu ada diberikan fungsi f(x) dengan domain atau daerah asal itu berupa bilangan real. Kemudian yang kedua ada definisi dari limit. Nah, di sini misalkan ada suatu himpunan A itu merupakan bagian dari himpunan bilangan real dan fungsi A itu juga merupakan bilangan real. Maka terdapat x suatu titik limit A, bilangan L dikatakan limit fungsi f di x, maka ditulis dengan L sama dengan limit f(x) untuk x mendekati A adalah setiap diberikan epsilon, suatu epsilon yang lebih dari 0, maka terdapat delta yang lebih dari 0 sehingga berlaku jarak antara x ke c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka jarak antara f(x) ke L juga kurang dari epsilon. Nah, adanya titik C di sini merupakan titik klaster dari himpunan A, yang mana C itu juga merupakan anggota dari bilangan real untuk setiap delta lebih dari 0. Maka akan ada titik X yang merupakan anggota dari bilangan A. X itu nilainya tidak sama dengan C, di mana jarak x ke c adalah kurang dari delta. Jadi definisi untuk limit f(x) sama dengan L jika x mendekati A itu syaratnya yang pertama untuk setiap epsilon lebih dari 0 maka ada delta yang lebih dari 0. Untuk setiap x anggota dari A dan jarak dari x ke c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka jarak antara f(x) atau jarak dari f(x) ke L yaitu kurang dari epsilon. Nah, delta ini nilainya bergantung pada epsilon, sedangkan titik atau nilai x itu tidak sama dengan c, tetapi hanya mendekati saja. Dengan demikian, maka fungsi f itu dikatakan juga konvergen atau limit fungsi f(x) itu ada nilainya ke L. Limit kiri dan limit kanan. Limit kiri atau limit kanan adalah limit dari suatu fungsi f(x) untuk x mendekati A dari arah kiri ataupun dari arah kanan. Nah, untuk notasinya dapat dilihat pada layar ya. Notasi yang pertama yaitu notasi dari limit kiri.
limit dari fx untuk x mendekati a dari arah kiri. Nah, pada limit kiri ini A-nya bertanda negatif ya atau min. Kemudian notasi yang kedua yaitu notasi dari limit kanan, yaitu limit dari fx untuk x mendekati a dari arah kanan. Kalau dari arah kanan, A-nya bertanda plus atau positif. Suatu limit fungsi fx untuk x mendekati a dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Langsung ke contohnya ya. Contoh yang pertama, apakah limit fungsi x plus 3 untuk x mendekati 2 itu ada? Nah, untuk penjelasannya kita cari terlebih dahulu limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama limit kiri. Berarti limit fungsi x plus 3 untuk x mendekati 2 dari arah kiri. Berarti kita dekati 2 dari arah kiri terlebih dahulu. Nah, didapat yaitu 5. Limit kiri sudah didapat. Sekarang kita cari yang limit kanannya. Berarti limit fungsi x plus 3 untuk x mendekati 2 dari arah kanan. Berarti kita dekati 2 dari arah kanan. Nah, didapat hasilnya juga 5. Limit kiri dan limit kanan sudah diketahui nih nilainya, yaitu sama-sama 5. Berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, berarti limit fungsi x plus 3 untuk x mendekati 2 sama dengan 5 itu ada, karena sudah memenuhi, yaitu limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, untuk contoh yang kedua, bagaimana dengan limit bermutlak 1 per 10 min x untuk x mendekati 10? Apakah ada? Nah, penjelasannya kita cari dulu nih limit kiri sama limit kanannya. Nah, yang pertama kita cari limit kiri terlebih dahulu. Limit bermutlak 1 per 10 min x untuk x mendekati 10 dari arah kiri. Berarti kita dekati 10 dari arah kiri. Nah, kita didapat hasil yaitu tak hingga. Kemudian kita cari yang limit kanannya. Berarti limit bermutlak 1 per 10 min x untuk x mendekati 10 dari arah kanan. Berarti kita dekati 10 dari arah kanan. Nah, didapat hasilnya yaitu tak hingga juga. Berarti untuk limit bermutlak 1 per 10 min x untuk x mendekati 10 yaitu tidak ada. Kemudian pada fungsi polinomial a0 plus a1 plus a2x kuadrat plus sampai ke an x pangkat n. Nah, persyaratannya yaitu limit kiri sama dengan limit kanan di semua x. Selanjutnya yaitu kontinuitas fungsi. Fungsi fx dikatakan kontinu atau berkesinambungan pada x sama dengan a jika dan hanya jika harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, fa terdefinisi. Yang kedua, limit x mendekati a, fx-nya itu ada. Yang ketiga, limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Jika minimal satu syarat tidak terpenuhi, maka fx tidak kontinu atau discontinue x sama dengan a. Contohnya, apakah fx sama dengan x plus 3 kontinu di x sama dengan 2? Syarat yang pertama, substitusikan fx sama dengan x plus 3, x-nya diganti 2. Berarti f2 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Berarti f2 terdefinisi. Syarat yang kedua, limit x mendekati 2, fx sama dengan 5. Berarti limitnya itu ada. Syarat yang ketiga, limit x mendekati 2, fx sama dengan f2 sama dengan 5. Jadi ketiga syarat tersebut terpenuhi. Berarti fx continue. Selanjutnya, kontinuitas pada suatu titik. Definisi kontinuitas pada suatu titik yaitu suatu fungsi fx, y dikatakan kontinu di titik a, b jika memenuhi syarat. Yang pertama, f mempunyai nilai di titik a, b. Yang kedua, f mempunyai limit di titik a, b. Yang ketiga, nilai f di titik a, b sama dengan nilai limitnya. Teorema atau komposisi fungsi selanjutnya. Jika sebuah fungsi dua variabel g kontinu di titik a, b dan sebuah fungsi satu variabel f kontinu di titik a, b, maka fungsi komposisi didefinisikan seperti yang ada di gambar. Contohnya,
jelaskan titik-titik x, y, di mana pada titik-titik tersebut fungsi berikut adalah kontinu. Yang pertama, h x, y sama dengan 2x plus 3y per y min 4x kuadrat. Yang kedua, fx, y sama dengan kosinus x pangkat 3 min 4xy plus y kuadrat. Untuk solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama hx, y adalah fungsi rasional, sehingga kontinu di setiap titik tempat, kecuali titik yang penyebutnya itu 0. Penyebut y min 4x kuadrat sama dengan 0 di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Dengan demikian, hx, y kontinu untuk semua x, y, kecuali untuk titik-titik di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Yang kedua, fungsi gx, y sama dengan x pangkat 3 min 4xy plus y kuadrat kontinu untuk semua x, y karena merupakan fungsi polinomial. Fungsi ft sama dengan kosinus t juga kontinu di setiap bilangan t karena merupakan fungsi trigonometri. Dengan demikian, fungsi fx, y kontinu untuk semua x, y.